Di awal cerita kita diperlihat seorang murid yang syok. Apa menyatukan kota Tonama? Guru, siapa yang mulia surga? Ini? Ucap murid itu, perintah ini terlalu, mendengar itu Billy menjawab. Yang mulia surgawi, ucap Billy sambil menepuk pundak muridnya. Ini adalah kesempatan langka bagi sekte awan hijau, aku percaya yang mulia surgawi dapat menyatukan, di dalam gumamnya Biki berkata sambil tersenyum, senior adalah reinkarnasi agung. Bahkan alam bela diri saja nggak menjadi ancaman baginya, apalagi kok, lalu Billy berkata, ini adalah telapak matahari tingkat bumi kedua yang diberikan yang mulia surgawi padaku. Sekarang aku akan memberikannya kepadamu, perang akan datang. Kita perlu berlatih keras untuk meningkatkan basis kultivasi kita. Setelah itu murid itu pun pergi lalu Bila bergumam lagi, apa aku harus meminta senior untuk mengajariku teknik baru? Kalau itu senior, dia pasti bisa membantuku menerobos alam harmoni dengan mudah. Lalu datang sosok ketua di belakang Master Billy dan berkata, reinkarnasi agung gak akan menganggap serius alam harmoni. Itu pasti seperti serangga di matanya. Mendenak itu Billy hanya bisa mengambil nafas berat. Lalu chapter berganti ke MC kita yang tampaknya di sini MC kita tidak bisa tidur sial. Aku nggak bisa tidur, laku MC kita bangun dan mengambil peta sambil melihat peta MC kita berkata. Setelah aku menyatukan kota Tanoma, alam bela diri akan menjadi tujuanku berikutnya, tapi alam bela diri sangat luas. Aku nggak bisa melakukannya sendirian, Billy layak dilatih, tapi dia nggak punya bakat, Reese berbakat, tapi aku nggak bisa membiarkannya terlibat dalam hal ini, sepertinya, aku harus melatih beberapa murid untuk aku gunakan di masa depan. Lalu chapter berganti di sini kita diperlihatkan ada sosok anak yang tampaknya dia baru selesai melakukan pertarungan dengan kedua serigala itu. Ibu, aku membunuh serigala angin. Penyakitmu bisa diselamatkan sekarang. Aku pasti akan menyembuhkanmu, lalu aku akan bergabung dengan sekte awan hijau dan menjadi kultivator sejati. Ucap seorang anak sambil semua pakaiannya compang-camping dan dipenuhi darah. Lalu chapter berpindah lagi. Di sini Res yang pagi-pagi buta pergi ke kamar MC kita. Ayok mau ngapain? Oke lanjut ke cerita. Kavin. Ucap Tess sambil masuk ke kamar MC kita. Jawabnya MC kita dengan malas. Kak Vin, ada toko baru Diko. Temani aku pergi. Yuk, pintar Res sambil membangunkan MC kita. Gak, itu cuma sebuah menariknya, ucap MC kita. Lalu di sini Res menunjukkan muka juteknya. Melihat itu MC kita buru-buru berkata, iya, aku akan menemanimu. Seketika itu muka Res langsung berubah drastis menjadi senang. Dan di sini tampaknya MC kita tidak bisa berbuat banyak. Aku tahu Kak Vin adalah yang terbaik. Di sini chapter dipindahkan ke sudah lama. Aku nggak bepergian dengan alat transportasi tingkat rendah seperti ini, ucap MC kita yang tampaknya baru menaiki Raja Wali itu. Hati-hati di jalan, Tuan, ucap seseorang pemilik Raja Wali itu. Kak Vin, toko baru ini disebut Gedung Angin Semi. Katanya itu adalah toko terbesar di kota Tanoma, ucap Reyes menjelaskan. Toko ini bahkan terkenal di alam bela diri. Pasti ada banyak barang bagus. Tiba-tiba MC bertanya, kau bilang apa? Gedung Angin Semi? Reyes menjawab, gedung angin semi dipenuhi dengan barang-barang berharga, lalu di dalam gumamnya Res kata, sebentar lagi ulang tahun Kak Vin, aku akan memberimu kejutan besar. Vin, aku pasti akan menunggumu. Ribuan tahun, puluhan ribu tahun, bahkan saat alam surgawi menghilang, aku pasti akan menunggumu. Melihat Reyes yang diam saja MC kita berkata, jalan. Lalu di sini rupanya MC kita baru ingat, bagaimana aku bisa lupa kalau berita kegagalanku melewati kesengsaraan pasti telah tersebar di seluruh alam surgawi? Kalaulah tahu tentang hal itu, dia pasti akan membuat keributan besar. Aku harap dia nggak terlalu gegabah. Sejak aku mencapai alam agung, aku nggak pernah berkeliaran di jalanan seperti ini, dan di sini tampaknya MC kita berjalan sambil dirangkul sama nona cantik Reyes. Oke lanjut ke cerita. Kak Vin, gedung angin semi ada di depan, ucap Reyes. Yang menunjuk ke rumah orang itu, melihat itu MC berkata, antreannya panjang banget, dan di sana tampak banyak orang yang sudah berkumpul sambil tertawa lepas. Selamat datang, pelanggan VIP, ucap seorang PN itu yang menyapa seorang yang berjalan masuk. Melihat itu Reyes berkata, Kak Vin, lihat, mereka pelanggan VIP dari gedung angin semi. Hanya mereka yang memenuhi syarat yang bisa menghadiri lelang kelas atas hari ini. Pelanggan biasa nggak memenuhi syarat itu. Mendengar itu Vin bertanya, nggak memenuhi syarat? Melihat ekspresi MC kita yang bertanya di sini Res kembali menjelaskan. Meski kita murid dari sekte awan hijau, kita nggak bisa masuk tanpa undangan kecuali guru kita ada di sini. Mendengar penjelasan Res di sini MC kita cuma tertawa. Memasang muka imutnya.
Lalu di sebelahnya ada seseorang yang sedang mengobrol. Hei, apa kau sudah dengar? Baju besi kristal gelap akan dilelang kali ini. Mendengar itu temannya pun bertanya, apa? Baju besi kristal gelap. Setelan itu bisa menangkis serangan jawara puncak alam pemurnian roh. Kalau aku bisa mendapatkannya, belum sempat menyelesaikan omongan teman langsung kata, kau gila. Ya, apa kau tahu berapa harganya? Baju besi kristal gelap. Kalau Kak Finn punya baju ini, sepertinya nggak akan ada yang bisa menyerangnya, gumam TS sambil melirik Finn. Dan di sini MC kita tampaknya mempunyai pemikiran yang sama. Baju besi kristal gelap, kedengarannya bagus. Kalau Reise mengenakan baju ini, dia akan lebih aman. Chapter berganti memperkihkan si dalam. Di bagian senjata, banyak senjata yang berjejer rapi dari tombak, pedang hingga zirah. Dan di bagian teknik bela diri, sama Aipri di bagian pedang sebelumnya dan ada seorang penjaga wanita. Bagian pil juga sama banyak macam obat yang berjejer rapi. Kak Finn, di sini jadi lebih ramai dari tahun-tahun sebelumnya, ucap Reyes sambil melihat-lihat sekitar. Dan di sini MC kita dan Reyes sama-sama terkejut. Dan di sini MC kita nampaknya mau menghampiri sesuatu namun dicegat oleh Reyes. Jangan pergi ke sana, jangan lihat itu, ucap Reyes sambil menarik tangan MC kita. Gak apa-apa, ucap MC kita sambil terus melangkah menghiraukan Reyes. Semakin mendekat semakin ramai sorakan dan percakapan di sana. Terlihat bagus. Sayangnya, itu agak mahal. Mereka terlihat bagus, ucap orang-orang itu. Aku nggak menyangka perdagangan budak masih terjadi di gedung angin semi. Ucap MC kita sambil melihat para budak manusia yang dijual itu dan di sini nampaknya Reyes cemburu. Tapi, mereka semua orang yang menyedihkan, kata Reyes pelan. Lalu di sini MC kita menjawab, kita berada di dunia di mana yang kuat akan bertahan, sementara yang lemah akan diperbudak, dan seketika MC kita kaget melihat seorang budak. Itu, budak perempuan itu, dia punya tubuh bawaan. Melihat wajah terkejutnya di sini Reyes langsung bertanya, Kak Finn, ada apa? Gadis yang malang, ucap Reyes kemudian. Kak Finn, kamu mau ngapain? Melihat tidak direspon oleh MC kita di sini Reyes berteriak, kakak mau ngapain? Mendengar ketikan itu MC kita menjawab dengan gugup itu, di sini MC kita bingung mau mengatakan atau tidak gini kalau berurusan sama betina ribet. Oke lanjut, kalau aku bilang aku mau membeli gadis itu, apa Reise akan marah? Gadis itu punya tubuh bawaan seperti Reise, tapi kenapa gedung angin semi nggak menyadarinya? Ternyata begitu. Dia dikutuk, garis meridiannya disegel dan dia akan mati di bawah usia 25 tahun. Tiba-tiba ada suara orang berbatuk yang rupanya itu adalah seorang pembawa acara. Perhatian, semuanya, perdagangan budak sedang berlangsung. Kami menyediakan wanita cantik dan ahli bela diri yang kuat. Tepat setelah pembawa acara itu mengatakan tiba-tiba ada seorang pemuda maju dan berkata, aku membeli satu. Di sini tampaknya Reyes mengetahui pemuda itu. Aku mau dia, sambil menunjuk gadis yang tadi dilihat MC kita. Mendengar itu di sini pembawa acara berkata, Anda punya mata yang bagus, biar aku beritahu, dan di sini tiba-tiba Reyes bertanya ke MC kita. Kak Finn, tak ada yang berbeda dari gadis itu, dengan santai MC kita berkata. Dia berba dalam kultivasi, setelah latihan, dia akan menjadi petarung yang baik, dan dia bisa menjagamu untukku di hari kerja, apa cuma itu saja? Tanya Reyes meyakinkan. Iya, sungguh, jawab Finn. Kalau begitu, belilah. Serius? Tanya Finn memastikan, lalu Reyes menjawab. Iya, dengan senyumnya, dan sining kita hendak berkata tapi terpotong perkataannya. Kalau begitu, aku akan hei. Itu Tuan Kieran dari kota Grene. Wow. Itu Kieran Franklin. Dia datang ke kota Tanoma, ucap orang-orang itu berteriak. Kau nggak tahu, ya? Tuan Kieran datang ke sini untuk melamar, serius. Itu benar-benar Tuan Kieran? Tuan Kieran sangat tampan, mendengar dirinya dipuji-puji Kieran jadi tersenyum bangga. Lalu beralih ke MC kita, Kak Finn. Sepertinya kita nggak bisa membeli gadis itu, ucap Reyes. Kenapa? Siapa Kieran itu? Tanya Finn. Kieran berasal dari keluarga yang berpengaruh di kota Grene. Nggak seperti kota Grene nggak punya sekte terkemuka, tapi banyak keluarga terkemuka, dan keluarga Franklin berada di 3 besar, jelas Reyes ke MC kita. Namun di sini MC kita tersenyum, dengan sikap tengilnya MC kita menjawab. 3 besar bukanlah apa-apa. Rupanya bawahan dari keluarga Green itu mendengar perkataan MC kita. Hei siapa itu? Ucap bawahan itu, tapi Finn dan Ayang Reyes tidak merespon itu. Dan di sini Reyes kembali menjelaskan. Aduh, Kak Finn, apa yang kakak bicarakan? Kalau ingin menjadi keluarga terkemuka di kota Grene, mereka setidaknya harus punya 3 orang yang berada di alam harmoni. Karena keluarga Franklin ada di 3 besar, mereka seharusnya punya setidaknya 10 orang, seperti itu. Lalu Finn menjawab, itu jauh lebih kuat dari kota Kotama. Mendengar perkata Finn, Reyes menjawab sayangnya, Tanoma adalah yang terlemah, tiba-tiba ada seorang dari sekte Green marah sambil menunjuk. Hei,
Beraninya kalian membicarakan kami. Mendengar itu MC kita tidakkah tegasnya berkata, katakan sekali lagi. Dan ini ditutup dengan MC kita menapat tajam pada orang itu.